terkait dengan nilai transaksi. Di tengah okupansi yang turun, nah ini apakah serta-merta akan mempengaruhi nilai transaksi? Dan kemudian apakah memang ini terjadi di semua pusat perbelanjaan atau ada perbedaan-perbedaan, Pak? Ya, tentu ada perbedaan-perbedaan ya. Tetapi ini bukti menyatakan bahwa kemarin kita melakukan event Festival Jakarta Great Sale ya. Buka 10 Juni, kemudian closing kemarin 10 Juli ya. Kita targetkan di atas 15,5 triliun ya sebulan. Tetapi ternyata tercapai di atas 16 triliun. Ya, makanya ini bahwa... Apa bisa kita cermati Pak, bahwa memang ternyata momentum ini bisa jadi momentum yang bisa diambil oleh retail? Ada beberapa momentum yang memang harus bisa diambil oleh para retailer ini adalah pertama adalah momentum kayak event-event tertentu ya, entah di akhir tahun atau di Lebaran, termasuk juga kemarin orang tahun DKI. Sebentar lagi kita akan menghadapi juga Gebiar Merdeka ya. Momentum-momentum inilah yang bisa diambil oleh kita. Bagaimana caranya? Tentunya bahwa orang bisa menghabiskan duitnya di mall atau di pusat belanja tersebut gitu kan. Karena ada momentum event-event itu ya Pak? Betul, betul. Tapi kalau tidak ada event-event ataupun momentum seperti itu, artinya nanti nilai transaksi okupansi akan kembali seperti semula dong Pak? Yang paling penting adalah average selama kurun waktu periode setahun itulah bahwa kita bisa menutup baik retailer ataupun kami pengelola itu adalah bahwa betul-betul sesuai dengan kita punya planning ya, bahwa realisasinya, implementasinya adalah sesuai dengan kita harapkan. Ke situ sih. Oke. Ya. Bagaimana industri retail tanah air ya Pak khususnya? Karena kan nanti di Agustus akan ada festival yang cukup besar, kemudian di akhir tahun juga biasa ada great sale. Ini bisa membangkitkan industri retail tanah air? Tentu harapan kita ya. Dan saya yakin juga harapan pemerintah ya. Yang paling penting adalah pemerintah juga bisa mendukung kita lah semuanya gitu kan. Agar ekonomi bisa menggeliat. Karena terus terang ya bahwa kita pusat belanja dan retailer adalah salah satu penyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke. Dan kita juga tahu Pak beberapa pusat perbelanjaan yang dulu sempat menjadi primadona, saat ini kan okupansinya sangat merosot begitu Pak. Apa sebetulnya fenomena yang terjadi? Karena tadi kan Anda katakan sebetulnya kalau untuk dari segi pengunjungnya sendiri seperti Rohana, Rojali, kemudian Rosita ini kan sudah ada sejak dulu ya Pak. Tapi kenapa malah justru pusat-pusat perbelanjaan yang dulu ramai pengunjung kini justru sangat sepi Pak? Bahkan tenan-tenannya juga sudah tidak ada di situ Pak. Begini ya, bahwa kunci utama bahwa pusat belanja adalah lokasi tentu. Tetapi tentunya di samping itu juga lihat pergeseran penduduk. Mungkin dulu ya kita tahu lah seputaran Sudirman ya, kemudian Gajah Mada dan Tamrin itu ada yang tahu kita awalnya itu kan. Tentunya pada saat itu kan radius 5 km dari situ memang padat penduduk. Tapi sekarang banyak kan sampai ke perbatasan antara daerah-daerah penyangga. Ya, jadi untuk membentuk bahkan ada beberapa mall yang ramainya di weekday, weekend malah kosong. Tapi sebaliknya rata-rata kan artinya bahwa pusat belanja itu ramainya di weekend. Nah, pusat-pusat belanja yang tadi tentunya karena pertama mungkin manajemen juga kurang melakukan inovasi. Bertumbuhlah pusat perbelanjaan lain. Anggota kami DKI aja udah 100. Ya. Dulunya dari cuma belasan, ya 30-an, sekarang 100. Disitulah bagaimana bahwa persaingan lebih ketat dan bagaimana memberikan suatu pelayanan lebih baik lagi, kemudian suguhan dan fasilitas yang lebih banyak lagi untuk para pengunjung kita di mall. Jadi ini salah satu faktor ya Pak, kenapa pusat perbelanjaan yang dulu jadi ditinggalkan, karena tadi tumbuhnya ataupun maraknya pertumbuhan pusat perbelanjaan yang baru yang tentu menawarkan inovasi lebih dibandingkan dengan yang sudah existing. Tapi dari APBD DKI Jakarta sendiri, inovasi apa nih Pak yang bisa dilakukan untuk bisa menggenjot industri retail khususnya di DKI Jakarta? Inovasi ada beberapa. Pertama, secara internal manajemen juga pasti melakukan upgrade ya, seperti itu. Yang dulu mungkin pusat hiburannya kurang ditambahin, mungkin pusat karena lebih kepada F&B ya juga ditambahin. Berikutnya adalah bahwa dukungan pemerintah juga tidak kalah pentingnya. Ya, beberapa waktu lalu kami juga intens dengan Dinas Perekonomian, kemudian Dinas Ekonomi Kreatif ya dan Pariwisata tentunya. Salah satunya bahwa di literatur dan atau di media promosi dinas dan atau pemerintahan itu bahwa brand-brand mall kita dicantumkan dan disebarluaskan kepada seluruh mancanegara. Lakukan bahwa mall juga melakukan sebagai salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi gitu kan. Sebenarnya kita berkunjung ke luar negeri pun pasti kan beberapa mall penting yang harus kita datangi. Begitu juga di kita.
Jadi publikasi kita baik secara digital maupun secara manual harus kita lakukan terus seperti itu. Ya kalau tidak kita akan ketinggalan pasti. Gitu. Jadi di DKI tentunya kepada teman-teman, pada anggota kami juga melakukan hal seperti itu. Ada kebijakan yang kira-kiranya kurang populer ya tentunya kita bareng-bareng yuk ngobrol bareng dengan pemerintah. Ada apapun kebijakan menyangkut terutama pajak, permasalahan parkir, utilitas dan sebagainya. Karena apapun bila beban pengelola tinggi pasti ya ujung-ujungnya yang menanggung beban kan juga konsumen. Nah, agar tetap bersaing tentunya dengan produk yang berkualitas ini bisa dibeli dengan harga yang tetap terjangkau kepada konsumen. Itu ya salah satunya DKI berharap seperti itu mau di DKI. Oke. Tentunya juga di luar DKI tetap sama walaupun mungkin agak beda habitnya yang ada di luar DKI. Kalau untuk tenan-tenan Pak, mungkin regulasi atau insentif apa sih yang bisa diberikan bagi mereka supaya bisa tetap bertahan di kondisi saat ini Pak? Ya tentunya bahwa gathering kita dengan tenant ya sosialisasi hal tertentu termasuk juga bagaimana grooming daripada para SPG atau para pelayannya itu harus ditingkatkan. Seperti tadi salah satunya kalau orang datang Rojali, datang Rohana, yuk kita tingkatkan agar yang tadinya cuma dari Rohana itu menjadi pengunjung yang betul-betul potensi untuk suatu saat menjadi belanja dikonversi dengan memberikan suatu pemahaman atas produk tersebut. Berikutnya lagi, kebijakan pemerintah itu adalah tentang bagaimana online. Online jangan dimatikan, tetap jalan. Kita juga mungkin butuh, semua masyarakat juga butuh. Cuma tentunya agar bisa tumbuh bareng, bahwa kebijakan kalau di luar negeri, yang namanya kita pesan barang itu, paling tidak paling cepat 1 minggu baru nyampe. Oke. Ya. Dengan demikian, artinya ada spare waktu. Kalau saya perlu cepat-cepat, ya saya ke pusat belanja dong datangnya. Nah, jadi hal seperti itu keduanya permasalahan tadi. Bagaimana perlakuan tentang pajaknya dan sebagainya. Ya. Lebih diringankan lagi ya Pak? Betul seperti itu. Kalau untuk dari sisi konsumennya Pak, apa insentif maupun dukungan yang bisa diberikan kepada para masyarakat supaya justru mereka purchasing power atau daya belinya ini semakin meningkat sehingga tidak hanya datang ke mall untuk melihat-lihat saja, tapi betul-betul datang ke pusat perbelanjaan konvensional untuk membeli langsung, Pak. Jadi gini, ada beberapa ya event tertentu kita juga memberikan suatu diskon kayak seperti itu ya kepada mereka, atau juga dengan pola hal misalkan buy one get one dan sebagainya, itu adalah salah satu bagaimana memanjakan para pengunjung kita, pengunjung kami tentunya. Nah ini yang memang yang paling penting adalah bahwa program apapun ujung-ujungnya bahwa bisa dinikmati everybody happy, baik penjualnya, retailnya maupun para pengunjungnya. Jangan juga daripada kita secara kualitas keuntungan besar tetapi toh datang pengunjung kapok, berbagi aja di situ menurut saya gitu. Jadi untuk masalah program-program diskon dan sebagainya termasuk undian berhadiah kayak itu kita berikan kepada ya kemarin juga kami di FJGS juga memberikan hal lebih hampir 500 juta kita keluar untuk biaya-biaya untuk hadiah daripada Tapi Pak